atau sore, teruntuk kalian yang mendengarkan ini saat siang atau sore. So, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Semoga yang sedang mengalami hal baik, kalian punya seseorang yang bisa rangkul kalian. Kalau kalian gak punya siapapun, tenang, jangan sedih. Kalian boleh banget curhat ke aku. DM aku dan jadiin aku sebagai tempat berteduh kalian. Karena aku tahu banget bagaimana rasanya melalui hari-hari yang sulit tanpa digenggam, tanpa dikuatkan oleh seseorang. So, by the way, mari berbicara soal ikhlas atau mengikhlaskan. Entah itu perihal kehilangan, entah itu kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang, entah itu tentang melupakan atau merelakan. Nah, jadi sebenarnya tuh sebelumnya aku udah bikin question box gitu di Instagram beberapa hari yang lalu, dan ada salah satu teman aku yang pengen aku ngebahas soal move on. So, move on. Mungkin kebanyakan dari kalian membicarakan move on itu perihal setelah kehilangan seseorang ya, atau ya sesuatu gitu. Entah itu karena sudah tidak lagi sejalan, entah itu karena sudah lagi tidak seimbang, entah itu karena sudah tidak lagi satu frekuensi, entah itu karena sebuah perbedaan, atau mungkin karena dia sudah bahagia dengan yang lain. Kalian pasti akan bertanya-tanya, kayak bagaimana supaya bisa lepas dari genggaman masa lalu? Bagaimana supaya bisa tidak lagi menangisi masa lalu? Sebenarnya ini masalah waktu, bukan hanya niat. Kayak mungkin kalian akan ngedengar dari teman-teman kalian kalau misalnya kalian curhat sama teman-teman kalian kayak ya udah yang penting niat aja dulu gitu kan. Kayak sebenarnya ini masalah waktu sih. Mau kalian niat segimanapun, kalau di kepala kalian masih ada tentang dia, waktu itu bakal berjalan jauh lebih lama gitu kan. Kalian gak bisa terlalu memaksakan diri untuk tetap pura-pura kuat, pura-pura menyibukkan diri supaya cepat lupa. Kalian gak bisa terlalu mengekang tubuh dan pikiran kalian. Semakin kalian menekankan pada diri kalian bahwa lo harus kuat, lo harus baik-baik aja, itu justru hanya akan ngebuat kalian semakin terlihat menyedihkan gitu. Karena akan ada fase dimana kalian gak bisa mendewasakan diri. Sebab pada akhirnya masalah-masalah kalian lah yang justru akan ngebuat kalian dewasa dengan sendirinya. Sama kayak halnya kita gak bisa memaksakan diri, meninggikan ego untuk nyari gimana caranya supaya bahagia gitu kan. Karena semakin kita mencari tahu, semakin ngulik-ngulik gitu mencari tahu, hanya akan semakin ngebuat kondisi kita itu buruk. Sebab kita lupa bahwa kita perlu memulihkan hati dulu, memulihkan segala luka sebelum cari bahagia gitu, sebelum cari kebahagiaan tersebut. Dengarkan aku bahwa gak cuma lo yang pernah mengalami patah hati gitu kan. Kita semua, entah itu gue, entah itu lo, entah itu mereka atau siapapun, kita semua itu pernah dengan cara yang berbeda,
dengan sakit yang berbeda, dengan luka yang berbeda, dengan perpisahan yang juga tentunya berbeda gitu kan. Lo boleh nangis, lo boleh dengerin lagu-lagunya Fiersa Besari, lo boleh pergi kemanapun untuk nenangin hati lo boleh seharian di kamar, lo boleh dengerin lagu-lagu galau, radio galau, lo boleh curhat sama teman lo kalau lo punya, dan lo boleh sedih gitu. Tapi ingat bahwa jangan berlarut-larut. Mau seterpuruk apapun lo, gak akan ada satupun yang bisa paham sama diri lo, kecuali diri lo sendiri. Jadi, lo harus mengendalikan diri. Lo harus mengembalikan segala energi dalam tubuh lo gitu. Lo harus bangkit. Gue tahu gitu, ini pasti berat. Gue tahu lo pasti capek dan pengen nyerah. Tapi ini tuh bukan sebuah akhir. Lo pantas untuk bahagia, lo pantas untuk menghidupkan kembali raga lo pantas untuk berubah, dan lo pantas untuk jadi lebih baik lagi. Tapi ingat, mau sesedih apapun, lo gak perlu berubah menjadi seseorang yang itu bukan lo banget gitu. Karena ini sebuah tentang mengikhlaskan. Yang lo perlu lakuin hanya menjalani hidup seperti biasanya gitu. Kalau lo mau, lo boleh blokir dia, lo boleh hapus semua chatting, foto, dan semua kenangan bareng dia. Lo gak perlu kayak berpikir seperti misalnya, ini kekanak-kanakan gak ya kalau gue ngeblokir dia? Gue jahat gak ya kalau gue hapus foto-foto dan chattingnya dia? Ini gini gak ya? Ini gitu gak ya? Lo gak perlu kayak memikirkan hal-hal gak penting kayak gitu, karena ini tentang menyelamatkan hati lo dari pencetus luka, dari hal-hal yang menjadi penyebab lo sedih dan nangis gitu. Gue adalah salah satu orang yang gak setuju dengan istilah kalau blokir orang itu kekanak-kanakan gitu kan. Karena menurut gue, selama itu baik dan sehat untuk mental gue, ya kenapa enggak gitu kan. Mungkin memang lo akan ngerasa hampa, lo akan ngerasa kayak ada yang kurang gitu kan, sebab ada beberapa hal yang hilang gitu. Tapi percaya deh bahwa Tuhan selalu punya rencana yang gak kita duga. Ingat bahwa setelah patah akan ada sesuatu yang kembali tumbuh. Lo gak perlu terburu-buru untuk melupakan, sebab mau sekeras apapun, semua itu gak akan bisa lo lupain. Cukup simpan semuanya, semua tentang dia, semua tentang luka-luka yang udah dia kasih, tentang bahagia yang udah dia kasih, tentang semua hari-hari yang kalian lewatin selama sejauh ini. Simpan semua itu di dalam hati lo. Perlahan, semua akan baik-baik aja kok. Perlahan, sesuatu yang hilang akan tergantikan. Cukup bilang sama diri lo, it's okay, it's okay. Gue tahu gitu, ini tuh sulit gitu. Gue tahu lo pasti ngerasa kayak sangat-sangat pelik. Justru aneh kalau lo baik-baik aja setelah apa yang terjadi. Gue emang gak tahu sesakit apa lo, seberat apa masalah lo. Tapi tetaplah hidup. Tetaplah jalanin hidup sebagai diri lo, bukan sebagai sosok yang beda. Jangan hanya karena lo patah,
lalu lo berubah. Tidak ada alasan untuk lo gak hidup, jadi tetaplah hidup dan atur kembali skenario hidup lo dengan cara yang lo pengen. So, ya, jadi segitu aja dulu sih podcast untuk yang sekarang. Sebelumnya aku juga udah bikin podcast yang pertama dan yang kedua itu ada juga salah satu dari situ yang aku ajak teman-teman aku untuk bikin podcast bareng. Kalian bisa cek, aku taruh linknya di atas. Itu seru banget. Dan kalau misalnya kalian mau request tentang apapun yang mau aku bahas di podcast selanjutnya, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa follow Instagram aku, karena aku bakal ngadain terus question box untuk pembahasan-pembahasan di podcast aku selanjutnya. So ya, jadi segini aja dulu. Semoga kalian menikmati podcast-podcast aku. Dan